Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Sudah ada berapa? 3 orang. Pak Yoris ada baru 3, siapa namanya lupa saya. Oke. Kalau KPU menyetujui surat tersebut, maka kedua anggota Golkar tersebut, kedua anggota DPR terpilih tersebut tidak dilantik pada tanggal 1 Oktober nanti. Pemirsa, karena menentang kebijakan partai dengan mendukung Jokowi, ia harus menghadapi pemecatan dan bahkan terancam batal untuk kembali menjadi anggota DPR. Telah hadir di studio Mata Najwa, politikus Partai Golkar, Nusron Wahid. Selamat malam, Bang Nusron. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bergabung bersama saya di meja ini. Ada Bang Ruhut dan juga ada Haris. Kita bicara soal orang-orang yang melawan arus. Tapi konteksnya untuk Anda, sesungguhnya Anda melawan arus, berbeda dengan partai, resiko untuk Anda mahal sekali. Terancam tidak lagi bisa menduduki kursi DPR yang secara sah dan hak Anda sepenuhnya itu Anda dapatkan. Dosa Anda besar sekali di mata Partai Golkar, ya? Kan baru ancaman, belum kenyataan. Jadi masih bisa berubah? Ya, kan sesuatunya itu pasti akan bisa berubah. Namanya juga politik. Tapi yang jelas saya yakin bahwa saya dipilih langsung oleh rakyat. Mendapatkan mandat full. Lebih dari 100%. Berapa suara yang Anda dapatkan kemarin? 116%. Ribunya? 243.000 sekian. Jadi melebihi harga sebuah satu kursi. Saya tidak mengorbankan mereka. Justru mereka yang meminta saya dukung Jokowi JK. Politisi yang baik itu kan yang mendengarkan aspirasi rakyat. Bukan kita memaksakan kehendak elit kepada rakyat. Rakyatnya minta itu kita penuhin. Di samping hati nurani saya cocok. Jadi nyambung antara keinginan saya dengan keinginan rakyat. Ketika kemudian Golkar bereaksi sangat keras, partai Anda bereaksi sangat keras, beberapa kali mengeluarkan statement-statement sampai akhirnya yang terakhir berujung dengan surat pemecatan. Itu Anda memaknainya memang Anda dirasa melakukan dosa yang sangat besar ketika Anda berbeda pilihan dengan partai? Sebetulnya begini ya. Sebetulnya partai harus objektif bahwa pilihan dia salah. Bahwa kemudian dia menegur saya, memecat saya, kemudian kirim surat ke KPU minta supaya saya tidak dilantik. Bagi saya sih itu risiko perjuangan. Tapi kalau direfleksi, sebetulnya pilihan Golkar mendukung Prabowo Hatta itu pilihan yang tidak tepat. Kenapa nggak tepat? Selama ini kan semboyan Golkar itu kan suara Golkar, suara rakyat. Rakyat maunya Jokowi. Dia milih yang tidak dimauin rakyat. Ketika keputusan itu diambil kan belum tahu rakyat maunya Jokowi. Nah, tanda-tanda sudah ketahuan. Kalau yang mempunyai rasa sensitivitas terhadap rakyat pasti mengetahui itu. Itulah yang kemudian kita berdebat bahwa keputusan ini adalah keputusan elit. Kehendak elit bukan kehendak rakyat. Justru pengurus partai itu harus sensitif terhadap kehendak rakyat. Bukan sebaliknya. Pengurus partai sensitif dengan kehendak elit. Ketika Anda berbeda sikap dengan partai, mekanisme internal apa saja yang sudah Anda tempuh sebelum akhirnya Anda go public? Saya sudah sampaikan, saya pamit kepada beberapa pengurus. Pamit? Pamit. Dalam arti Anda tahu konsekuensinya? Anda bahwa sadar itu? Saya sadar bahwa saya pamit, saya tidak bisa kalau kemudian dipaksa mendukung Prabowo Hatta. Saya pamit, saya sampaikan kepada beberapa pengurus. Dan hasil rapat pleno di dalam DPP itu memutuskan bagi mereka yang tidak setuju terhadap dukungan terhadap Prabowo Hatta diminta melepaskan jabatan struktural pengurus. Saya lepaskan semua jabatan struktural saya. Saya jabatan apa, wakil bendahara atau apa yang selama ini nggak pernah tahu bagaimana asal-usul kebendaharaannya itu. Saya lepas. Karena dari awal saya mengatakan saya tidak bisa. Kehendak rakyat adalah kehendak
untuk memilih Jokowi. Oke. Seberapa transparan proses pengambilan keputusan pemecatan dan juga kemungkinan resiko Anda tidak dilantik? Anda dimintai pertanggungjawaban, dimintai keterangan, atau prosesnya itu seberapa transparan kalau kita bicara mekanismenya? Kalau saya bicara jujur, tidak ada transparansi. Jadi ujuk-ujuk Anda mendapatkan surat yang menyebut Anda dipecat? Saya hanya sekali diminta datang ke DPP. Nah, karena suratnya itu datangnya pagi, siang saya siang diminta datang jam 2:30. Ketika suratnya itu datang, saya sudah ada di Bandara Semarang karena saya sudah punya acara di suatu tempat. Ketika diminta datang itu untuk apa? Forum membela diri sesungguhnya? Untuk klarifikasi bahasanya. Ditanya. Akhirnya saya kirim surat. Karena suratnya baru datang pagi, saya kirim surat, saya nggak bisa datang. Setelah itu datanglah surat pemecatan itu. Oke. Jadi kalau kita bicara transparansi, jauh tidak transparan. Mekanisme internal kita adalah harusnya pertama yang bersangkutan dikasih surat peringatan 1, surat peringatan 2, yang ketiga surat peringatan ketiga, yang keempat dicabut untuk sementara. Ini tidak, peringatan 1 tidak ada, peringatan kedua tidak ada, apalagi peringatan ketiga, tiba-tiba disembelih. Disembelih, istilah Anda disembelih? Disembelih, tiba-tiba disembelih. Nah, karena disembelih ya sudah, ya kan, kita harus melakukan perlawanan. Ingat ya Nana, saya melawan bukan karena saya takut kehilangan jabatan. Jabatan ini resiko. Tapi atas nama saya tidak ingin hak-hak rakyat itu dirampok oleh sekelompok orang yang tidak seharusnya diambil. Itu aja. Kita lanjutkan sesaat lagi, tambah panas, disembelih, dirampok, makin banyak kosakata baru dari politisi. Kita lanjutkan melawan arus sesaat lagi. Ya menurut saya kalkulasi politik yang bisa dikatakan nekat, tetapi ternyata tidak salah pilih. Kalau kemudian pilihannya berujung pada kemenangan. Saya tidak bisa menduga kalau Prabowo bisa menjadi presiden, bagaimana nasib Saudara Haris begitu.